Oke, shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita PKG PJOK dengan materi, sebentar, sepertinya error. Dengan materi aksi nyata. Nanti kita akan membahas satu persatu apa saja yang harus kakak lakukan nanti ketika buat aksi nyata, yaitu berupa video pembelajaran yang sudah diaplikasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kakak dapatkan selama modul 1, refleksi, sampai dengan terakhir itu yang kemarin, asesmen otentik. Oke, sebelum kita memulai, saya persilahkan kakak-kakak untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kakak-kakak hebat, malam hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata. Kakak itu sebenarnya harus ngapain nanti di aksi nyata ketika membuat video pembelajaran. Ini kesepakatan kita bersama, tidak usah saya bacakan karena kakak semua sudah tahu. Tujuan kita pada sesi kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi nanti kakak saling mengkoneksikan materi-materi yang sudah kakak dapat dari pertemuan pertama sampai terakhir kemarin asesmen otentik, dan diaplikasikan dalam sebuah video pembelajaran atau pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah masing-masing. Lalu memahami penugasan aksi nyata. Nanti kakak juga akan memahami sebenarnya apa saja yang harus ada dalam aksi nyata. Seperti itu. Ini agenda kita pada malam hari ini selama 2 JP ke depan. Nanti kita akan berefleksi, mengoneksikan antara materi yang sudah kakak dapatkan, lalu kita nanti akan masuk ke pengantar tugas tentang aksi nyata, lalu penilaian lini masa. Nanti saya akan review kembali nilai-nilai kakak yang sudah didapatkan selama ini, dan nanti diskusi, tanya jawab ketika ada yang belum paham, lalu penutup, seperti itu. Nah, sekarang kita akan dihadapkan pada pertanyaan di layar. Sejauh apa pemahaman kakak sekalian terkait keterampilan mengajar PJOK? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Barangkali dari kakak silakan untuk mengomentari pertanyaan yang ada di layar. Silakan. Sejauh mana kakak memahami keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yang dikaitkan dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan yang lalu? Silakan Kak Sarif. Baik kakak, izin kakak. Saya ini kan lihat soalnya sama dengan pengalaman kita belajar ya kakak ya. Saya cerita dari dahulu sebelum saya mengikuti PKG ini, kalau saya ngajar ya biasa saja. Kadang seperti yang saya pernah sampaikan ya, kalau mood ya efektif, kalau tidak ya tinggal suruh anak main bola kah, kaki kah. Kalau saya.
Tetapi selama saya mengikuti kegiatan PKG ini, saya mencoba merubah pelan-pelan. Terutama selama ini saya kalau pemanasan itu pemanasan dinamis dan itu ya, statis. Tetapi sekarang saya lebih ke pemanasan dinamis, yaitu melibatkan peserta didik bagaimana menggali atau membentuk semangat mereka di awal pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mencoba pelan-pelan. Contoh misalnya bermain kayak misalnya di dalam buku ya, lokomotor ya. Di situ adalah bermainan karet. Nah, di situ saya mencoba modifikasi, dibagi satu kelompok, di satu kelas itu semua bawa karet, dan tidak ada bersamaan mulainya. Biasanya kan selama ini yang saya lakukan, satu kelompok yang bermain, yang lain nonton, diam, duduk. Nah, tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu kurang efektif. Hanya menghabiskan waktu ya, kalau kita lihat. Dan saya mencoba dibagi kelompok dulu, misalnya minggu depan kita bermain karet. Nah, hari ini selesai materi, saya akan mencoba bagi kelompok, dan minggu depan usahakan setiap kelompok itu bawa karet. Dan kita akan mulai sama-sama bagaimana istilahnya motivasi anak-anak biar mereka juga semangat. Karena di materi PJOK itu sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum kita masuk, saya sudah dicari. Kemarin saya 2 minggu tidak masuk. Minggu pertama saya mengikuti GIA pertemanan, yang kedua mengikuti PKG. Anak-anak bertanya, Pak Guru sakit kah? Nah, itu artinya mereka merindukan kita. Nah, merindukan dalam artian ya mungkin di mata pelajaran olahraga sering menganggap mereka adalah hanya sekedar bermain. Tetapi ya bagi saya sepakat saja kalau mereka menganggap kalau olahraga itu tempat bermain. Nah, di situ kita bisa istilahnya memanfaatkan mereka, mengambil simpatik mereka agar kita bisa ke depannya tidak dianggap remeh lah oleh guru-guru lain. Karena saya lihat guru olahraga mengajarnya begitu-begitu saja. Sedangkan yang sebenarnya di dalam itu banyak sekali hal-hal yang menarik atau yang positif. Ya, terima kasih Kak. Mungkin itu saya dari dulu. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih. Berarti kalau saya menggarisbawahi sudah nyata perubahannya ya Kak ya, dari sebelum dan sesudah mendapatkan pengalaman ketika kita belajar bersama di PKG. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau Kak Sarifudin mengungkapkan tadi sudah ada nilai plusnya. Nilai plusnya apa? Mendapat simpati dari peserta didik. Sehingga tinggal bagaimana kita membuat pembelajaran itu lebih menarik, bermakna. Saya yakin selama ini juga menarik. Karena kalau tidak menarik ya anak-anak males untuk mengikuti PJOK. Tapi lebih dibuat efektif lagi pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau saya rasa keseluruhannya bagus. Karena 2 minggu itu waktu yang lama kalau anak-anak. Karena PJOK itu 1 minggu cuma sekali. 1 minggu beda dengan guru kelas yang setiap hari ketemu, PJOK itu 1 minggu 1 kali. Sehingga ketika 2 minggu nggak ketemu itu ya rasanya seperti kita kalau dulu pacaran 1 hari seperti 1 tahun lah. Merindukan seperti itu. Mantap. Terima kasih Kak Sarif. Luar biasa. Silakan Kak Ridwan. Cek, mic saya bisa kedengar suara saya? Aman. Ini sepertinya perangkatnya sudah baru ini. Makanya sudah bisa. Oke. Sama kayak yang dibilang Kak Syarif ya, mungkin kita nggak kayak kemarin tuh saya nggak masuk 1 minggu karena PKG kemarin itu. Jadi waktu saya masuk langsung anak-anak juga bilang, Mister bisa ngajar kah hari ini? Nah, langsung dicari ya karena. Nah, kalau untuk saya dulu itu saya terkendala untuk keterampilan, contohnya kayak eh, di senam senam irama. Dulu itu ya senam irama ya sesuai dengan apa yang ada di buku. Nah, ternyata setelah saya eh, memang dari dulu saya sudah melakukan sih, sudah menerapkan, cuman belum tahu namanya. Kayak senam senam itu saya berikan kepada anak, terserah mau bikin sekreatif apa yang mau kalian lakukan. Nah, untuk sekarang saya memberi kebebasan kepada mereka lagi
Setelah PKG kemarin saya semakin dikuatkan kembali ya untuk senam irama itu, karena senam irama itu kan nggak selamanya harus menggunakan musik. Yang penting di mana gerakannya harus mengikuti irama. Nah, saya bebaskan mereka mau menggunakan tepuk tangan, mau menggunakan hentakan kaki, atau mau menggunakan marakas, bebas. Yang penting buat sekreatif mungkin. Nah, karena tujuannya itu adalah berpusat kepada peserta didiknya. Jadi di situ itu saya sudah terapkan dari dulu, cuman baru mengetahui namanya, yaitu eh, apa namanya, pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, jadi kalau untuk itunya saya sudah terapkan. Untuk kebebasan mereka, mereka boleh mengkaryakan apa yang ada di pemikiran mereka. Kira-kira dalam senam irama mereka mau buat gerakan seperti apa dan alat apa yang bisa mereka gunakan untuk memvariasinya. Saya cuma bisa lakukan itu sih. Makasih. Oke, terima kasih Kak Ridwan, mantap. Berarti kalau saya menggarisbawahi Kak Ridwan ini sudah menerapkan SCL, Student Center Learning ya Kak ya, di mana memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan kemampuannya sesuai dengan materi pada saat itu. Yang dikatakan Kak Ridwan tadi benar, selama ini mungkin kita memahami senam irama itu ya harus musik seperti itu. Tapi kalau kita kaji lagi, senam irama itu tidak harus dengan musik. Ketukan, tepukan, ritmenya itu sebenarnya juga bisa dibuat tanpa menggunakan musik. Tinggal peserta didik bagaimana. Itu pun nanti kalau Kak Ridwan misalkan di tempat, misalkan tidak di Kalam Kudus, di tempat yang baru yang fasilitasnya tidak lengkap seperti Kalam Kudus, hal itu sudah jalan APT-nya. Nggak ada musik nih, nggak ada sound, tapi harus praktek senam irama, bisa tepukan, ketukan, menggunakan alat untuk ketukannya. Jadi sekreatif mungkin seperti itu. Jadi kalau saya rasa itu sudah menerapkan student center learning, choice, voice, dan owner ya kemarin kakak ya. Memberikan peserta didik untuk berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Mantap, terima kasih Kak Ridwan. Kak Andre, tadi angkat tangan silakan Kak. Baik, siap Kakak. Saya coba menjelaskan sedikit Kayaknya sejauh semangat apa sekali pengalaman suaranya. saya keterampilan mengajar PJK yang efektif. Sebelum-sebelumnya saya mau sampaikan memang betul yang kita pelajari selama ini berdasarkan apa yang kita waktu dapat di kuliah mengajar ya seperti itu saja. Setelah mengikuti PKG ini banyak sekali materi atau pemahaman baru yang menurut saya bagi saya sangat membantu dalam proses belajar begini. Jadi seperti yang sudah kita kirim video kali lalu, seperti video pembelajaran itu seringkali banyak ini apa? Ditunggu anak-anak selalu seperti tadi Pak Sarif katakan saat mempraktikkan selalu statis. Yang sekarang setelah kita mengikuti ini malah saya merasa bahwa apa pembelajaran efektif ini membantu kita untuk guru PJOK. Jadi banyak perubahan yang sudah saya dapatkan waktu mengikuti kegiatan PKG sejauh ini yang saya tahu, dan saya sudah mulai merubahnya pelan-pelan, mulai dari cara mengajar saya, cara kasih pemanasan terhadap peserta didik, dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang sudah kita dapatkan waktu PKG. Artinya yang saya melihat bahwa mengikuti program PKG dalam tahap pembelajaran efektif ini membantu sekali untuk saya, dan saya berterima kasih juga kepada Pak Fasilitator dan panitia mereka lah yang membuat ini program dan melibatkan kami guru PJOK yang mengikuti ini. Baik, mungkin dari saya sekian Kakak. Terima kasih.
Oknum. Mantap. Nanti saya sampaikan ke panitia ya. Ya, Dapat salam dari Kak Andre, ucapan terima kasih siap, siap. gitu. Mantap, Dia takut tidak luar lulus juga. biasa. Kalau saya rasa mau kemana PKG? Oknum. Jadi nggak nyesel ya Kak Andre ya ikut PKG ya? Tidak kakak, secara finansial sudah membantu, secara ilmu juga sudah membantu. Oke, Jujur mantap. sekali dia. Terima kasih. Jujur Pak, Oke, sekarang jadi hidup harus jujur. Kalau jujur tuh umur panjang. mantap. Baik, Tapi tidak apa-apa ya, namanya fungsinya kita mengembangkan kompetensi itu kan nanti feedbacknya yaitu materi. Memang tidak siap. melulu materi, tapi ketika kita upgrade pasti materi itu akan mengikuti seperti itu. Kalau Betul Kak Kak. Andre tadi bilang selama ini mengajarnya masih seperti ya biasa-biasa saja, itu tidak hanya dirasakan Kak Andre. Saya pun juga dulu begitu ya Kakak ya. Sebelum mengenal program ini, yang saya tahu ngajar PJOK itu ya ya sudah anak di lapangan materi sepak bola kasih sepak bola, materi voli kasih voli, gerak lokomotor yang penting berpindah tempat tanpa tahu prosedur yang benar bagaimana. Tapi puji Tuhan setelah mengikuti ini ya perlahan-lahan berubah walaupun belum sepenuhnya. Tapi saya rasa ini modal yang sangat apa ya, yang sangat berharga lah untuk kita sebagai guru PJOK sehingga tidak dikatakan lagi bahwa kita itu hanya orang lapangan yang taunya peluit saja begitu. Karena ini sangat membantu kalau menurut saya dan menurut Kak Andre tadi. Dan mudah-mudahan ketika kita berkembang ya, itu nanti berkat dari Tuhan itu akan terus mengalir deras. Yang saya Amin, rasakan seperti amin, ya, amin, amin. yang saya rasakan saat ini seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan kakak-kakak juga bisa merasakan seperti itu. Gitu. Mantap. Terima kasih atas pengalamannya. Kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang dihadapkan pada pertanyaan lagi di layar, Kakak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kita nanti akan mengaitkan antara pertemuan pertama sampai dengan terakhir kemarin asesmen dan jadilah aksi nyata video pembelajaran yang Kakak buat. Silakan untuk menanggapi pertanyaan di layar, Kakak. Sejauh apa pemahaman Kakak tentang strategi mengajar? Kemarin kan ada strategi, ada model, ada gaya mengajar. Nah, kalau menurut Kakak strategi itu yang bagaimana? Silahkan. Baik, Silakan, Kak Andre. baik kakak. Untuk sejauh mana pemahaman saya mengenai strategi mengajar ini, yang setelah saya dapatkan ini mungkin bisa saya kaitkan bahwa strategi mengajar kita ini juga tergantung pada sikon atau kondisi kita saat waktu kita mengajar. Jadi di dalam situ ada berbagai macam gaya-gaya mengajar juga, seperti gaya gaya komando dan gaya lain-lain itu kan kita bisa terapkan di dalam proses belajar kita sesuai dengan kita punya kondisi atau apa sikon sikon dalam saat kita mengajar bisa bisa kita terapkan mungkin gaya ada beberapa gaya itu yang lebih sering kita lakukan ya gaya komando gaya apa lagi kayak itu bisa kita gabungkan juga dalam proses belajar mengajar.
tidak selamanya kita fokus pada gaya komando atau gaya dengar lipri bunyi anak-anak kumpul. Bisa kita sikonkan dengan kondisi kita saat di lapangan. Kita bisa gabungkan berbagai macam gaya-gaya yang ada yang setelah kita dapat itu kita bisa gabungkan dengan prinsip-prinsip mengajar juga kita bisa terapkan juga sesuai dengan kita punya sikon atau kondisi. Mungkin dari saya sekian dulu kakak. Terima kasih. Oke, mantap. Kalau saya rasa memang tahun depan sudah layak lah ini. Ya, sudah layak jadi Fasil. Puji-puji Benar ya, terus. memang andalan. Suka saya kalau memang anggotanya seperti ini nih, lega saya, oh berhasil ternyata. Jadi Amin. yang dikatakan Kak Andre tadi benar, strategi, gaya, model itu diterapkan sesuai dengan sikonnya. Seperti tadi kalau Kak Andre bilang gaya komando itu juga tetap bisa diterapkan. Kalau di situasi-situasi tertentu seperti yang saya katakan kemarin renang atau misalkan lempar lembing. Nanti kalau lempar lembing peserta didiknya suruh explore ya tahu-tahu lembingnya nancep di kepala kan bingung seperti itu. Sehingga tetap bisa diterapkan dalam situasi tertentu. Suka saya, tak kasih tepuk tangan dulu lah. Jempol. Andalan. Terima Thank kasih, you. Kak Siap. Andre. Nanti Silakan Kak Sarif. pada menuri nanti menambahkan nanti. Baik, Kak. Siap. Kayaknya Pak Andre semangat sekali hari ini nih. Iya. Agak baik Kak, terima kasih Kak. Saya hampir sama dengan Pak Andre. Saya tambahkan sedikit Kak. Terkait masalah strategi mengajar ini adalah yaitu berkaitan dengan penyampaian kita materi kepada anak-anak ya. Ya, kalau saya ceritakan pengalaman saya, tadi saya sudah sampaikan. Ya, kalau kita lihat buku, buka buku, terus ya, oh ini tentang lokomotor toh ya sudah, jelaskan saja lokomotor itu. Nah, kadang ya biasa yang saya lakukan ya paling kalau lokomotor ya siapkan satu orang batu 3 dengan jarak 10 meter dengan 3 anak yang sesuai absen, panggil, lari, pindahkan satu-satu, siapkan cepat, itu menang. Itu yang bisa lakukan. Nah, tidak lupa juga kita selalu menggunakan gaya komando, itu memang tidak bisa jadi jauhkanlah dari kita, kayaknya itu selalu kita sebelum gitu. Tapi setelah saya kalau kaitkan dengan PKG ini ternyata strategi, model, apa segala macam itu banyak sekali ternyata. Di situ makanya saya sempat sampaikan, saya akan mencoba memperbaiki terus, belajar dari kakak-kakak semua, karena setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Bahkan dia mungkin cara mengajar mungkin jauh lebih hebat daripada kita. Saya itu lebih sukanya ketika melihat orang itu mengajar bagus menurut saya akan perhatikan dan saya akan tiru. Oh ini loh orangnya, oh, ternyata bagus juga kalau diterapkan seperti ini. Dan saya rasa dari PKG ini cukup menjawab semua ya tantangan apa yang kita hadapi selama ini, apa yang kita rasakan, yang selama ini kita hanya menuntut terus. Sekolah saya tidak ada sekolah begini begitu ya. Tetapi dengan adanya ini kita bisa memanfaatkan aset, sumber daya tadi. Ya, intinya ya mengelola apa yang kita miliki. Dari yang tidak ada ya suruh bawa anak-anak kah, jangan. Apalagi sekarang kan kita sama-sama tahu kalau hanya menuntut saja tidak akan jadi. Dan tipe saya juga, saya lebih suka bekerja daripada menuntut. Begitu. Terima kasih kakak, itu dari saya. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sarif atas pengalamannya yang didapat sehingga membuat lebih baik lagi. Saya suka dengan prinsipnya Kak Sarif ketika melihat orang yang di depan berisi begitu memperhatikan untuk dicontoh. Itu pun juga bisa kita terapkan ya Kakak ya. Karena tentu kita itu kalau saya ya, mungkin Kak Sarif juga begitu. Di atas kita masih ada yang lebih hebat lagi seperti itu sehingga ya kita tidak ada alasan untuk tetap terus belajar. Belajar tidak harus membaca buku, bisa seperti Kak Sarif tadi melihat, mengamati dari pengalaman orang lain. Jujur ketika saya kemarin PTM dan juga pelaksanaan PKG ini selama pertemuan pertama,
sampai saat ini juga banyak sekali belajar dengan kakak sekalian. Bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, bagaimana saya juga kemarin ketika kakak beraktivitas, tanya jawab, ketika PTM, membuat mind map, kreatif ketika SEM, itu saya perhatikan sekali. Saya contoh yang bagus-bagus itu. Ketika kakak membawa pulang pengalaman ketika PTM, saya pun juga harus membawa itu juga. Sehingga walaupun saya di sini fasil tingkatannya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya harus belajar dengan kakak. Karena apa ya, tolak ukur fasil itu kan hanya timingnya saja, saya mendapatkannya lebih dahulu. Ketika saya ajarkan ke kakak, ternyata juga sudah melakukan hal itu. Hanya ada yang sebagian namanya itu masih asing, seperti itu. Seperti metode mengajar, itu kan bagian, ada metode keseluruhan, itu kan sebenarnya juga kakak sudah terapkan. Mengajar voli, passing bawah dulu, passing atas dulu, itu kan metode bagian. Atau diajarkan semuanya, itu metode keseluruhan. Lalu pendekatan mengajar, ada pendekatan konsep, pendekatan keterampilan, itu kakak juga sudah lakukan. Sampai gaya mengajar pun, itu juga sudah kakak terapkan. Hanya mungkin selama ini kita tidak sadar seperti itu. Tapi kalau saya rasa memang pengalaman-pengalaman dari orang lain, dari sekitar, itu sangat membantu kita untuk berkembang. Dan saya pun merasakannya. Ketika selesai PTM, saya pun juga harus membawa perubahan untuk diri saya. Dari siapa? Dari kakak-kakak. Cara berkomunikasinya, cara mengajarnya, itu juga saya perhatikan. Karena kalau dinilai 1 sampai 100 ya saya juga belum ada apa-apanya. Seperti itu. Sehingga saya sangat senang bisa belajar dengan kakak sekalian yang notabene sudah lama di Jayapura. Saya mendapatkan ilmu gimana cara mengatasi anak-anak yang asli sini, mengatasi situasi di sini, saya banyak belajar. Mantap. Terima kasih Kak Sarif. Silakan kakak yang lain. Sebelum kita melanjutkan, ini kita masih mereview dulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke apa yang harus kakak lakukan ketika melakukan aksi nyata seperti itu. Oke, nah kita sekarang dihadapkan pada model pendidikan gerak. Sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Tapi kalau saya rasa ya sudah melakukan model pendidikan gerak ini kan gerak fundamental, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Nah, menurut kakak apakah pemahaman terhadap model gerak sudah mendukung paradigma atau pandangan baru terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Yang selama ini tahu hanya lokomotor yang penting berpindah tempat, lari, jalan. Tapi ternyata ketika kita belajar tentang konsep, 4 konsep itu akan lebih luas lagi nantinya. Seperti itu. Silakan. Mencoba untuk menganalisis kembali, mengingat kembali Izin pemahaman kakak, izin tentang. dari saya kakak ya. Silakan kakak. Oke baik kakak. Saya juga model pendidikan gerak ini saya baru istilahnya pemahaman saya baru lengkap ketika saya mengikuti PKG ini ya kakak. Selama ini kalau kita bermain kita tidak perhatikan yang namanya ruang, konsep tubuh, berkaitan dan segala macam. Tetapi setelah saya mengikuti ini ternyata model pendidikan gerak itu ada 4 ya kak saya. Yang pertama meliputi konsep tubuh, usaha, terus berkaitan dengan ruang. Nah, dari 4 konsep ini ternyata saling berkaitan. Yang artinya ketika kita melakukan olahraga misalnya tarik tamban misalnya. Nah, tarik tamban kan tidak mungkin kita lakukan di dalam ruangan. Nah, otomatis kita memperhatikan apa yang pertama ya konsep tubuh tadi. Konsep ruangnya,
terus keterkaitannya. Nah, ketika kita perhatikan konsep ruang misalnya dalam ruangan, itu kan sempit, tidak mungkin dia bisa lari maju kiri kanan. Dan sedang ya harus yang kita lakukan kalau kita sudah perhatikan itu ya otomatis di lapangan yang terbuka di lapangan itu konsep ruangnya. Terusannya seperti apa ya? Ya tadi mereka ya saling menarik tali, bagaimana caranya menang dan sebagainya. Terus kalau konsep istilah keterkaitan ya kerjasama dari satu tim itu. Dari 1 sampai 10 kah, dari A sampai Z kah yang namanya tim itu. Terus tubuh ya fokusnya mereka, sikapnya mereka. Nah, selama ini kalau saya mengajar sebelum ini ya bermain saja, tidak ada istilahnya ini ruangnya tidak cocok ini. Tidak ada berpikir begitu, yang penting mereka jalan bermain. Itu saja. Tetapi setelah kita diberi pemahaman ternyata ya kita tidak sembarang memilih tempat. Sembarang dalam artian kalau lompat tali ya harus di lapangan terbuka, tidak mungkin dalam kelas. Misalnya kalau tenis meja tidak mungkin di lapangan, harus di dalam ruangan. Nah itu kan juga kita harus istilahnya memikirkan dari konsep ini. Jadi tidak asal-asalan lah. Jangan sampai orang bilang, ayo kita main bulu tangkis di lapangan, padahal anginnya kencang. Nah, nanti diketawain sama orang. Ini guru olahraga kah? Bukan ini. Ini kan angin. Nah, jangankan untuk fokus bermain. Bola belum servis saja sudah takaruan. Nah itu untuk istilahnya anak-anak ya sudah amburadul, itu susah lagi diatur kalau saya. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Mantap, sepakat. Saya menggarisbawahi itu, ini guru olahraga apa bukan itu ya Kak ya. Karena ketika kita sebagai guru PJOK tidak memahami konsep ya akan amburadul. Nanti orang lihatnya pun ini gimana sih? Kok tempatnya tidak sesuai begitu dengan konsep yang kita pelajari. Tapi ketika kakak sudah mendapatkan pemahaman tentang 4 konsep, tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan, itu nanti kakak akan lebih gampang untuk menerapkan dalam proses pembelajaran. Sehingga kembali lagi, pembelajaran yang efektif, yang ada 9 itu, dan 3 konsepnya, itu akan berjalan nantinya dengan baik. Karena ketika kita belajar gerak lokomotor, berjalan, berlari, kita kan selama ini hanya seperti itu. Tapi ketika kita memahami konsepnya, memahami tubuh, keterhubungan dan usaha, itu akan lebih luas lagi nantinya. Lokomotor tidak hanya sebatas itu, seperti yang kita pelajari. Sehingga hal itu pun juga akan menambah wawasan peserta didik nantinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara nyata, secara kontekstual, konseptual, real. Jadi ketika nanti mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sudah nggak bingung lagi loh. Pak Guru kan kemarin melakukannya di sini, kok aku di sini, seperti itu. Sehingga balance antara asupan dan yang dikeluarkan, yang diterapkan itu akan balance seperti itu. Siap, terima kasih Kak Sarif. Saya suka dengan kalimat tadi, ini gurunya benar-benar guru PJOK atau bukan. Itu kalau sampai terucap seperti itu nanti akan menjadi tamparan untuk kita sebagai guru PJOK. Seperti itu. Terima kasih Kak Sarif. Silakan kakak yang lain. Ini ada Kak Jun, ada Kak Andika, ada Kak Emil, ada Kak Yohanes, Kak Emma, silakan untuk berbagi tentang pemahaman model pendidikan gerak seperti itu. Atau Kak Andre, silakan. Sejauh apa pemahaman kakak tentang model pendidikan gerak seperti itu, bila dikaitkan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik. Saya mencoba menjawab dulu kakak. Bisa? Pemahaman saya sejauh ini dengan model pendidikan gerak yang sudah mendukung ini, seperti yang sudah Pak Sarif katakan tadi, memang betul. Semua masuk di dalam
poin-poin yang Pak Sarif katakan tadi. Sebenarnya saya dan dia ini sepemikiran nih saya melihat ini. Tadi saya juga ingin mencoba menjawab apa yang sudah dia jawab nih. Sebenarnya saya mau jawab itu, tapi dia sudah sampaikan dulu. Jadi saya berpikir ini apakah saya perlu mengulangi lagi biar teman-teman lain juga bisa paham, supaya bisa aktif, atau bagaimana. Saya juga mau mendongkrak teman-teman lain supaya mencoba untuk saling kita bercerita, saling membagi pengalaman. Ya, untuk model pendidikan ini kan tadi sudah dikatakan memang betul ada 4, ada ruang, tubuh, usaha, dengan satu tadi apa tadi kakak? Ada 4, ada satu tadi? Keterhubungan. Iya, keterhubungan, betul. Tubuh, usaha. Jadi dalam proses belajar itu, saya rasa model mengajar ini juga dikaitkan dengan kita punya situasi juga, arah ke situasi juga. Dia sejalan juga, bisa kita gabungkan, bisa ada beberapa yang kita tidak gabungkan, kayak kalau yang tadi Pak Sarif bilang konsep apa? Contohnya permainan tarik tambang. Ya, tarik tambang di situ memang betul ada 4 konsep itu masuk. Tetapi tidak berlaku untuk olahraga-olahraga lain seperti kayak olahraga apa ini? Yang ya bisa renang kah? Renang. Renang saya rasa untuk empat itu satunya tidak ada tuh mungkin di apa keterhubungan kah atau apakah kalau renang, atau menurut kakak 4-4-nya masuk? Kalau menurut saya tetap 4-nya masuk karena keterhubungan kan itu nanti dia melakukannya itu sama-sama atau untuk diri sendiri atau untuk klub seperti itu. Jadi saling terhubung kakak. Bisa semua olahraga dia masuk di dalam model 4 apa ini semua. Saya rasa kalau renang juga semua masuk ya, sudah semua masuk di dalam 4-4-nya masuk kakak. Baik, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih kakak. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Andre. Saya ini suka kelas ini tuh hidup ya. Jadi nggak terlalu serius begitu. Jadi yang jelas saya menggarisbawahi ketika menerapkan model pendidikan gerak, kita juga jangan lupa tentang diamond kurikulum itu ya Kak Andre ya, yang brilian itu, yang dari membangun fondasi, mengeksplorasi dan mengembangkan keahlian. Sehingga apa yang kita ajarkan itu memang bertahap. Ketika tahapnya membangun fondasi sampai kelas 5, ya kita bangun dulu gerak dasar mereka. Maka waktu di PTM kemarin kan saya mengatakan bahwa ketika mereka masih kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya nggak usah terlalu diperkenalkan namanya sepak bola, voli, seperti itu. Diperkenalkannya melalui cara manipulatif. Manipulatif itu kan gerak menggunakan alat. Biar mereka mengeksplor di situ. Melempar tangkap kah, menendang kah, tapi konteksnya tidak terlalu luas ke sepak bola, tapi ke manipulatif supaya mereka itu membangun fondasinya, gerak dasar, gerak fundamentalnya. Nanti ketika masuk ke eksplorasi itu kan diamond kurikulum itu kan lebih luas kalau eksplorasi. Nah, dari situ dia akan mencari lagi, mengeksplor kemampuan mereka sehingga di tahap mengembangkan keahlian mereka sudah dapat gerak-geraknya itu sudah lengkap, mengeksplorasinya dia sudah luas, sehingga ketika tahap keahlian itu ya sudah gampang. Guru SMA tinggal nanti istilahnya apa ya? Kalau ini tinggal nerima aja lah begitu. Seperti itu yang jelas. Ketika pendidikan anak-anak boleh diperhatikan. Kalau yang hitam itu beruntuk apa namanya kurikulum seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke model pendidikan kebugaran. Silakan kakak yang lain. Mungkin ini Kak Sarif sama Kak Andre tak tahan dulu ini. Silakan kakak yang lain untuk mengungkapkan pemahamannya tentang model pendidikan gerak selama ini yang kakak ketahui itu seperti apa untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Silakan, Kak Ridwan, Kak Andika, Kak Jun, Kak Yohanes, Kak Emil, silakan. Tentang model pendidikan kebugaran. Itu kan kemarin kakak sudah membuat suatu program kebugaran. Frekuensi, intensitas, time, dan type. Dan juga kemarin ada apa? Kardio, vaskular, flexibility, kardiorespiratory, itu yang mengacu pada pendidikan kebugaran. Silakan kakak yang lain untuk menanggapi yang ada. Kak Ridwan atau Kak Jun, Kak Emil, Kak Yohanes, silakan. Kalau nggak ada ya kembali lagi. Kak Sarip dan Kak Andre nanti. Oke, Kakak. Ya, silakan Kak Jun. Jadi kalau menurut saya nih, ketika saya ikut PKG nih, saya juga baru tahu tentang konsep-konsep yang tadi dari awal Pak Andre dengan Pak Sarif jelaskan tentang konsep keterhubungan. Itu saya baru mengenal itu. Nah sekarang kalau kakak tanya tentang paradigma tentang model pendidikan kebugaran, tentang FITT atau frekuensi, intensitas, dan juga time dan type ini yang paham ketika waktu ketong PKG kemarin pertemuan tatap muka tuh, itu saya baru tahu juga kalau memang ini semua saling terkait, kakak. Jadi mulai dari konsep keterhubungan sampai masuk ke kebugaran ini, memang saya rasa ketong pemikiran yang kemarin-kemarin tuh masih terlalu minim, tapi ketika ikut PKG ini mulai terbuka. Nah kalau menurut saya tentang model pendidikan kebugaran ini, yang saya tahu, yang saya dapat kemarin tuh tentang dia punya frekuensi dan juga intensitas dan juga time atau type. Itu semua kalau kita mau melakukan, kita harus lihat dia punya situasi juga. Jadi kalau macam contoh untuk melakukan kebugaran, berarti kita harus lakukan dia punya latihannya itu seperti macam kita tertuju pada kardiovaskular, terus tertuju kepada dia punya intensitas, itu harus diimbangi. Kira-kira yang saya dapat seperti itu, kakak. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa tambahkan, silakan. Mantap, terima kasih Kak Jun, luar biasa. Silakan kakak yang lain untuk menambahkan lagi atau menanggapi lagi, silakan. Kak Sarif lagi juga boleh, Kak Andre juga boleh. Izin kakak, mungkin dari saya kakak ya. Siap. Oke baik kakak. Ini pendidikan model pendidikan kebugaran ini yang selama ini saya paham ya, jadi guru olahraga ya. Saya pernah dengar juga ada sekolah ya, teman-teman saya sampaikan begini. Ketika membawa lomba, dia tidak berhasil, contohnya mendapatkan juara. Ada salah satu guru sampaikan begini, ini guru olahraga bagaimana nih kalau lomba tidak pernah dapat juara. Nah, setelah saya kaitkan dengan ini, ternyata guru olahraga itu bukan tugasnya menciptakan atlet, tetapi bagaimana membuat peserta didik itu atau siswa aktif sepanjang hayat. Nah, kalau kita kaitkan dengan kardiorespiratory itu ya, berarti berkaitan dengan misalnya hari ini latihannya 10 menit mungkin atau 1 jam ya, usahakan minggu depan lagi atau besoknya atau lusanya ya, ditingkatkan lagi. Nah, kalau hari ini misalnya 10 meter ya usahakan lagi minggu atau hari Rabu atau Selasa itu ya 20 kali 15 kah. Ya intinya terprogram. 1 minggu itu misalnya 3 kali. Nah, barulah tercipta namanya adalah hidup yang aktif sepanjang hayat
atau disebut dengan ya bergerak tanpa batas, dengan artinya ya biar kita bugar dan sehat. Kenapa saya sampaikan tadi? Kan ini sering terjadi, pemahaman kita juga waktu jadi guru olahraga. Dari awal kakak sampaikan itu waktu tunjukkan peta SEA Games itu, saya akan sampaikan ya. Kalau ditanya ada kaitannya tidak dengan atlet dan guru olahraga, saya bilang ada. Karena pemahaman kita ya guru olahraga itu adalah salah satunya ya mencetak atlet tadi. Ternyata setelah kita pelajari ya salah besar ternyata. Tidak ada kaitannya. Dan saya juga kalimat-kalimat seperti itu yang disampaikan oleh guru dan kepala sekolah ya susah menyanggapnya karena kita ilmunya belum ada. Tetapi ternyata setelah ada ini kita bisa bicarakan pelan-pelan, artinya ya kalau dia sampaikan seperti itu ya mungkin kita bisa jawab ya. Nanti Pak Guru akan tahu seiring dengan waktu begitu. Dan saya sejak saya tahu itu ya tidak lagi menuntut siswa atau peserta didikannya misalnya begini. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus seperti ini, tidak. Nah, yang penting intinya mereka ya lakukan apa yang mereka bisa, berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil atau juara nanti adalah bonus kalau buat saya. Nah, mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Kak Sarif ini berarti sudah lengkap ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi garis bawahnya itu pendidikan jasmani di sekolah tidak untuk menghakimi kemampuan peserta didik. Selama ini kalau misalkan peserta didik kita materi senam, misalkan senam lantai, mereka nggak bisa roll depan berarti pembelajaran kita dinilai gagal. Karena setiap peserta itu harus bisa. Padahal terlebih dari itu sebenarnya PJOK di sekolah itu hanya untuk menjembatani mereka bisa beraktivitas di luar sekolah aktif sepanjang hayat. Jadi kalau misalkan tadi Kak Sarif bilang, kok kamu ikut lomba tapi nggak pernah juara, itu berarti kamu guru PJOK yang tidak berprestasi. Anggapan orang lain memang seperti itu karena ya kalau kita hubungkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, namanya atlet berprestasi, itu pasti nanti dikaitkan dengan guru PJOK-nya. Kalau di sekolahnya itu lombanya kalah terus, mau lari, atletik, renang, sepak bola, voli, futsal, peserta didiknya nggak pernah juara, berarti gurunya perlu dipertanyakan. Sebenarnya bukan itu landasannya. Coba kakak bayangkan ketika PJOK itu hanya 1 minggu sekali kok nuntut anak pinter olahraga, ya kan mustahil. Sedangkan yang atlet tiap hari latihan, terprogram, itu pun juga ada yang mengalami kegagalan. Ada yang belum pernah mendapatkan juara. Sehingga ke depan kakak itu sudah memiliki paradigma baru bahwa PJOK itu tidak untuk menciptakan atlet, tidak untuk menghakimi kemampuan peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Corbin, ahli physical education dari Amerika, itu mengatakan bahwa pendidikan jasmani termasuk pendidikan kebugaran itu tidak membugarkan anak ataupun tidak untuk menghakimi anak. Tapi bagaimana caranya PJOK ini memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik untuk bergerak sepanjang hayat. Mantap, Kak Sarif, sudah terwakilkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke SEM. Sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan SEM, Sport Education Model, yang pada saat PTM sudah kita praktekkan, seru, joget-joget, berbagi peran, ada yang jadi kameramen, wasit, pemain, dan lain sebagainya. Itu menurut kakak bagaimana? Silakan, Kak Sarif. Baik, izin Kak. Ini berdasarkan pengalaman kemarin Kakak ya. Sebelum saya kaitkan di sekolah, selama ini kan kita tidak pernah mengenal namanya SEM ini, istilah SEM ini, Sport Education ini. Terus yang kita tahu selama ini kalau pembentukan panitia atau sistem pertandingan ya,
kalau tidak ada di sekolah ya usahakan beli. Bagaimana cara mendapatkan alat itu, dan terus bagaimana alat itu harus ada di sekolah. Ternyata setelah saya mempelajari SEM ini atau Sport Education Model ini, yaitu dia lebih ke manfaatan alat ya, apa yang ada di sekolah. Itu artinya ya guru dituntut untuk kreatif kalau saya. Kenapa? Kalau kita tidak kreatif kayak teman-teman kayak kemarin, tidak akan mungkin ada kamera, tidak akan mungkin ada istilahnya apa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan semangat lah apalah. Saya rasa teman-teman kemarin setelah Pak Fasil sampaikan SEM itu seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa seperti kelompok A misalnya, semua besok bawa gunting lah, bawa lem lah, bukan seperti itu. Dan ternyata apa yang ada di lingkungan atau di kelas atau ruangan kita, itulah yang dimanfaatkan. Dan alhamdulillah saya lihat teman-teman setelah diarahkan itu, wow. Bahkan sebelah yang bawa lem gunting jauh sekali dengan kita punya kelompok. Ada kamera lah, ada inilah, ada itulah. Maka saya bilang, ini keren sekali nih setelah memberikan pemahaman ini. Nah mungkin itu dari saya Kak, terima kasih. Oke, mantap Kak Sarif, luar biasa. Silakan kakak yang lain, sebelum nanti kita bahas. Kalau SEM ini saya menarik sekali, karena ini sebuah model pembelajaran yang nanti kita bisa menerapkan. Oke kakak, kalau menurut saya tuh yang Kak Sarif jelaskan tuh sudah itu sewakili semua yang ada dalam ini. Terada dia kurang, terada dia lebih lagi. Habis kalau Yang macam buat kakak tanya lagi nanti tidak ada yang mau kasih suara lagi. tidak, ini maksudnya kan yang buat kamera kemarin kan ada di sini. Coba kemarin bisa kok kepikiran buat kamera itu gimana gitu, ceritakan Ya kakak. kakak, kalau menurut saya itu memang guru-guru PJOK di kota Jayapura ini nih memang sangat-sangat kreatif. Jadi dong tuh semua bisa kakak, cuman memang sembunyi-sembunyi dong bakat saja itu. Jadi kalau saya rasa tuh memang kalau untuk SEM tuh memang pemahaman untuk ketong guru PJOK memang tidak sampai tahu kalau memang ada seperti sport education model begini, tapi ketika pas PKG begini baru ketong tahu oh ternyata ini begini. Berarti memang ketong harus manfaatkan lingkungan dengan baik ketika ketong mau mengajar. Kalau tidak ada apa begitu tidak usah mengeluh, yang ada langsung gunakan saja, intinya kreatif. Kalau menurut saya seperti itu kakak. Oke, mantap. Silakan dikomentari Kak Andre. Gas. Baik kakak, terima kasih. Sebenarnya yang seperti bahasa Inggrisnya Sport Education Model ini kalau mau jujur di sekolah-sekolah itu sebenarnya guru-guru olahraga itu sudah menerapkannya juga. Kalau menurut saya, istilahnya memodifikasi alat sebagainya itu sebenarnya kita sudah menerapkan, hanya kita tidak tahu bilang ternyata yang kita terapnya ini ada nilai dalam pembelajaran itu ada, ternyata ada dia punya nama, yaitu namanya SEM ini, Sport Education Model ini. Artinya sebenarnya itu kita guru-guru PJOK lah pada umumnya itu sebenarnya yang seperti Ade Junaidi bilang tadi itu kreatif, itu luar biasa. Memang guru-guru PJOK itu luar biasa kreatif. Itu kembali lagi ke situ kakak. Ternyata yang kita lakukan itu ya sebatas kita istilahnya supaya menjalankan kita punya sesi pembelajaran begitu. Yang penting adalah ternyata setelah kita ikut PKG ini, ternyata yang kita buat itu ternyata ada dia punya materi atau keuntungan, ada namanya juga, yaitu namanya SEM ini. Jadi menurut saya itu sebenarnya kita sudah kreatif, sudah masuk terlibat di dalam pembelajaran SEM ini. Hanya kita tidak tahu juga kakak, ternyata pembelajaran SEM ini memodifikasi yang selama ini kita melakukan saja tanpa tahu bilang, oh ini SEM, ternyata yang kita buat ini SEM. Setelah kita ikut kegiatan ini atau pembelajaran ini kita tahu, oh justru dari situ bikin kita jadi semakin kreatif lagi lah dari yang awalnya cuma segitu-gitu. Setelah mengetahui ternyata ini ada nilai positif dalam pembelajaran juga, jadi meningkatkan kita untuk lebih kreatif lagi, lebih memfasilitas atau memodifikasi alat-alat yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terima kasih kakak.
Izin kakak sedikit tambahan Silakan, saja. silakan Kak Emil. Maaf sedikit saya. Kalau kemarin apa yang saya dapatkan tentang pengalaman apa sport education model. Sini kan pendekatan apa dirancu untuk apa pengalaman karena dengan pengembangan keterampilan sosial. Kalau tidak salah kita dibagi peran-peran masing-masing ya kalau tidak salah. Ada yang sebagai pemain, ada yang sebagai wasit, ada sebagai hakim garis. Kalau menurut saya ini anak-anak artinya dilibatkan dalam apa sebuah permainan. Artinya semua anak-anak bergerak. Jadi kalau menurut saya STEM ini bagus diterapkan di sekolah agar anak-anak semua aktif. Jadi tapi kalau STEM ini bagusnya diterapkan pada saat akhir pembelajaran, misalnya permainan bola voli. Tetap kita juga harus mengajarkan dulu tentang teknik-teknik, tapi pada saat pertemuan terakhir atau apa materi terakhir itu kita bagus kita adakan STEM ini supaya anak-anak terlibat langsung pada kegiatan karena bisa-bisa suatu hari nanti pada saat mereka di dunia nyata artinya keluar dari itu dia bisa terapkan. Misalnya dia main di apa? Dilihat orang main di lapangan, dia sudah bisa terapkan. Oh, saya kemarin di sekolah saya jadi wasit, saya bisa ikut turun tangan juga jadi wasit di sini karena secara langsung dia dapatkan pengalaman secara langsung tentang itu apa? Permainan itu. Jadi mereka sudah dibagi peran, sudah ada yang jadi wasit, sudah ada ini. Jadi mereka bisa terapkan pada saat mereka berada di luar dari sekolah. Misalnya dia terapkan pada saat melihat orang bermain bisa ikut juga. Artinya pemahamannya sudah lebih luas. Ini itu saja Kak sih sedikit sih. Oke, saya kasih tepuk tangan yang banyak ini Kak Emil. Kak Emil sudah menyimpulkan. Tadi Kak Andre, Kak Jun, Kak Sarif sudah mengungkapkan SEM itu apa. Kak Emil sudah menyimpulkan luar biasa. Suka saya kelas ini. Jadi kakak-kakak sekalian benar yang dikatakan Kak Jun, Kak Sarif, Kak Andre tadi bahwa kita itu sebagai guru PJOK kreatif. Seperti yang kita kemarin lakukan bahwa cuman dihadapkan dengan kardus, dengan spidol, dengan bola, tapi kita bisa membuat yang wah, yang luar biasa, yang bahkan orang-orang lain itu tidak terpikirkan begitu dengan alat-alat yang lengkap. Kenapa kemarin saya mengatakan bahwa tidak usah bawa, manfaatkan saja alat yang ada karena itu nanti akan terjadi di sekolah kita ya kakak ya. Kita itu kan sekolah bervariasi. Kalau SD negeri 1 negeri Kota Raja saya yakin lengkap lah, SD mewah gitu. Tapi coba ketika kembali lagi ke tempat saya, Ardipura 1 yang naik gunung sana, atau tempat Kak Sarif, atau tempat kakak-kakak yang lain, itu kan nanti akan menjadi sebuah tantangan bahwa tidak harus fasilitas itu ada ketika menjalankan. Sehingga ketika kemarin saya bilang, kakak-kakak manfaatkan saja yang ada di dalam kelas, jangan seperti kelas yang sebelah. Bahkan lebih baik, jadinya lebih baik lagi. Seperti itu sehingga pengalaman yang sudah kakak buat kemarin, itu nanti dalam proses pembelajaran bisa diterapkan kepada peserta didik. Seperti yang dikatakan Kak Emil tadi ketika menyimpulkan bahwa anak tersebut itu mengalami secara nyata, secara langsung. Ada yang jadi wasit, oh ternyata wasit voli begini ya. Ketika nanti mereka keluar di masyarakat, ditanya, oh bisa wasit voli? Nggak bisa, aku kan sudah pernah melakukan. Dan ketika di awal, benar seperti Kak Emil tadi, dilatih terlebih dahulu. Kan ketika tahapan SEM itu kan ada 7 ya kakak ya. Ada tahap berlatih juga. Sehingga tahap berlatih itu digunakan oleh anak-anak untuk mengisi pemahamannya ya tentang teknik dasar, gerak dasar, atau peraturan-peraturan. Ketika pada saat terakhirnya nanti gongnya itu di simulasinya itu, anak-anak akan senang seperti itu. Dan anak-anak pun saya rasa akan mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga ya. Karena sebagai contoh misalkan selama ini kita materi sepak bola ya begitu saja. Coba kita terapkan SEM dari penyiapan, nanti pembagian peran dan lain sebagainya.
Anak-anak yang tidak tahu pun akan menjadi tahu karena mengalami secara langsung. Literasinya nambah, kreativitasnya nambah, dan pembelajaran itu pun nanti akan ketagihan di pertemuan berikutnya. Saya kemarin mencoba menerapkan di kelas 6, masih dalam 1 minggu ini tahap persiapan, itu anak-anak sangat senang. Pak Guru, berarti nanti saya jadi wasit ya? Saya jadi supporter Pak Guru, saya bisa gambar bagus, segala macam buat yel-yel. Wih, seneng juga. Tapi perlu digarisbawahi bahwa SEM ini baiknya dilakukan mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Tapi ketika kakak mau menerapkan di kelas bawah, kelas 1, 2, 3, 4, itu sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi, kakak akan lebih menuntun nantinya. SCL-nya di situ belum dapat, tapi nanti ketika mereka beranjak ke kelas yang lebih tinggi, mereka sudah tahu wawasan tentang itu. Begitu. Jadi harapannya ketika kakak bosan membuat sebuah materi atau permainan yang begitu-begitu saja, terapkan model SEM ini. Berbagi pengalaman, berbagi peran, sehingga peserta didik memang benar-benar mengalami secara nyata seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih, Kak Emil sudah menyimpulkan. Bagus, luar biasa, mantap. Nah, sebelum kita masuk ke intinya tentang nanti alurnya membuat video itu bagaimana, ada satu lagi pertanyaan yang kakak harus tanggapi. Sejauh mana pemahaman kakak tentang asesmen otentik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Kemarin saya sudah lihat tugasnya itu sudah bagus-bagus buat rubriknya. Sekarang kakak coba mengungkapkan pemahaman kakak tentang asesmen otentik itu bagaimana? Perannya bagaimana dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Atau Kak Emi lagi, silakan. Kak Andika, Kak Yohanes, Kak Jun, atau diawali Kak Sarif lagi, silakan. Silakan Kak Sarif. Baik Kak, izin Kak, ini yang tentang terkait masalah pembelajaran ya atau penilaian otentik. Sebelum kita masuk di situ, kita ada langkah-langkah yang harus disusun atau dirancang Kak ya. Yang pertama, kalau tidak salah kemarin itu ada istilahnya identifikasi atau tujuan pembelajaran kita harus jelas. Terus yang kedua, tetapkan kriteria agar bisa tercapai suatu tujuan. Yang ketiga ada namanya pilih aktivitas. Nah, pilih aktivitas ini maksudnya aktivitas apa yang kita lakukan. Contoh misalnya kebanyakan kita kalau menyusun modul gerakan lokomotor. Sedangkan kalau gerakan lokomotor itu sangat luas kayak. Ada lari, ada lompat. Kita pilih salah satunya, bisa katakan lari ya, sudah lari saja. Terus ada istilahnya rancang rubrik. Ya, di sini ya kita buat penilaian. Yang jelas penilaian itu ya mencangkut kriteria penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Terus ada namanya integrasi, kalau tidak salah, integrasi keterampilan atau pengetahuan. Terus yang selanjutnya ada istilahnya beri kesempatan atau disebut dengan kreativitas. Kayak contoh misalnya lokomotor tadi. Lokomotor tadi kalau kita ambil lari, selama ini kan hanya lari lurus misalnya. Ya mungkin bisa berlari zigzag kah? Atau misalnya jalan biasanya jalan lurus kah? Atau jalan zigzag kah? Dengan memegang benda dan sebagainya. Terus yang ada istilahnya nama lakukan uji coba. Nah, lakukan uji coba ini yang dimaksud adalah apakah siswa sudah mampu memahami apa yang kita sampaikan apa belum. Dan kita perlu melakukan uji coba itu. Terus ada yang terakhir itu kalau tidak salah ada 2. Umpan balik peserta didik dan rekan sejawat. Nah, 2 hal ini saya rasa perlu. Contoh misalnya umpan balik peserta didik. Umpan balik peserta didik ini ketika kita menjelaskan materi, penyampaian materi kita sudah dipahami kah? Atau bahasa kita yang terlalu tinggi kah?
kadangkala ya gaya kita juga mengajar ya mau dibilang wow, tetapi bahasa kita tidak dipahami oleh anak-anak. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus menggunakan ya kalau Papua ya iya toh iya kak. Tapi kalau di luar Jawa nanti orang ketawa kalau kita pakai itu. Nah, disesuaikan dengan keadaan kita. Terus kalau umpan balik saya kasih jawab perlu. Perlu kenapa? Kadangkala kalau kita mengajar malu kalau kita panggil teman baru melihat kita. Karena tidak mau dikoreksi. Kalau menurut saya dan saya juga sudah rasakan itu. Tetapi bagi saya kalau orang yang sudah istilahnya berilmu bukan cuma artinya dia pintar, tidak. Sebagaimana dia istilahnya menghargai orang lain, masukan orang lain, itu baru dikatakan orang berilmu kalau bagi saya. Nah, jadi perlu, kenapa saya katakan perlu ya? Dari sinilah kita tahu kelebihan dan kekurangan kita mengajar. Nah, dari usulan teman-teman ini ya sampaikan saja. Kalau seandainya tidak apa-apa kawan, biar saya bisa lebih istilahnya ke depan memperbaiki diri, terus belajar, tingkatkan lagi. Kira-kira di mana kesalahan dan kekurangan saya. Dan itu saya rasa perlu kita ini. Ya, mungkin dari saya itu saja Kakak. Terima kasih. Oke, mantap. Sampai hafal langkah-langkahnya dari identifikasi, menerapkan kriteria, pilih aktivitas yang otentik, sampai lakukan uji coba, feedback atau umpan balik refleksi, semua sudah disebutkan oleh Kak Sarif. Luar biasa. Mantap sekali. Suka aku. Kak Andre, silakan. Atau kakak yang lain tentang asesmen. Aku juga suka dengan Sarif ini sebenarnya, suka sekali. Mantap. Silakan Kak Andre untuk menambahkan atau untuk yang lain silakan tentang asesmen ini. Saya kemarin lihat asesmennya yang dikirim bagus. Yang diupload itu. Rubrik. Kalau saya Sama. sebenarnya kita mau tambah, tapi Pak Sarif sudah menjelaskan secara seluruh ini, saya juga bingung mau jelaskan apa lagi nih. Dia tidak kasih sisa ruang untuk peserta lain untuk menambahkan pemahaman kita ini yang nanti saya bilang saya sesuai dengan Sarif. Istilahnya saya sudah copy paste juga apa yang disampaikan Sarif. Itu Sarif itu dijulukan dewa sempurna, itu dia manusia unik dia itu. Stop sudah, jangan tambah-tambah, ini sama-sama belajar ini. Kesempatan untuk belajar dong. Kalau saya jawab saya hanya copy paste nanti dari Sarif itu. Nanti Kan kakak saya bilang tuh, kalau Kak Sarif sudah jawab tuh itu macam sudah itu su paten sudah itu. dia jawab tidak Berarti- sisakan ruang khusus untuk kita untuk menjawab di bagian mungkin langkah-langkah, cukup dia sampai di situ saja. Ini dia sebut aktivitas, kriteria. Jadi kita mau Semua sampai luar biasa Sarif. Lain kali tidak boleh begitu. Jangan, itu kakak panutan itu. Izin Kakak sedikit terbaik. Kakak, tambahan sedikit. Nah, itu dia tambah Silakan. lagi. Kita Tambahan sedikit saja Silakan, Kakak. Melly. Kalau hubungannya dengan asesmen otentik yang berpusat pada peserta didik, di mana kita ketahui bahwa asesmen otentik ini pendekatan penilaian menempatkan sebagai pusat dari proses pembelajaran dan penilaian. Artinya di sini asesmen otentik ini berpusat pada peserta didik, itu bertujuan untuk supaya bisa mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata. Artinya kemarin masalah penilaian di sini ada penilaian diri sendiri, ada penilaian antar teman, mungkin itu melibatkan siswa aktif terlibat dalam proses penilaian tadi itu. Itu saja sih, saya tidak banyak, Pak. Terus ini juga ada tadi umpan balik. Itu artinya anak-anak saling memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu mempunyai rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Artinya saling menghargai pendapat masing-masing. Itu saja sih dari penilaian dan umpan baliknya saja, Kak. Sedikit saja. Terima kasih. Oke, mantap. Kelas ini ya wajar lah lulus semua ya. Handal-handal. Untuk langkah-langkahnya tadi kan Kak Sarif sudah jelaskan. Untuk fungsinya, untuk apa Kak Emil sudah menjelaskan, sudah lengkap. Seperti itu asesmen ya Kakak ya. Jadi harus terkait dengan dunia nyata.
Kalau kemarin kita dihadapkan pada 2 gambar, penilaian asesmen otentik, yang satu itu dribbling zigzag, yang satu dengan cara bermain. Nah, ketika kita menerapkan hal itu, mereka bermain, kan 3 ranah sekaligus akan keluar. Kognitif, afektif, psikomotornya, itu akan secara langsung terlihat. Dan juga dalam proses penilaiannya, peserta didik itu akan lebih aktif. Kok aktif kenapa? Ya mereka akan menilai teman mereka. Mereka akan menilai diri sendiri. Sehingga kita sebagai guru itu ya bukan sebagai apa istilahnya diktator lah. Ya guru itu yang menilai, peserta didik melakukan. Itu tidak lagi. Dan refleksi seperti tadi yang Kak Sarif katakan bahwa selama ini mungkin kita takut untuk direfleksi, untuk dievaluasi oleh rekan sejawat kita. Padahal terlebih dari itu sangat bermanfaat sekali. Untuk apa ya? Untuk kemajuan cara mengajar kita. Jujur saya kalau misalkan ngajar juga, itu pasti kalau ada teman saya yang nyantai, kawan, kok duduk sudah? Lihat saya dulu bagaimana, nanti kalau kau salah, tulis salah apa yang saya kurang tepat. Saya pasti bilang begitu. Sehingga ketika nanti atau minggu depannya lagi, hal itu pun sudah bisa diperbaiki. Mungkin kakak-kakak juga pun pasti seperti itu. Mengambil pengalaman hari ini untuk perbaikan hari esok, seperti itu. Sehingga asesmen otentik ini kalau menurut saya wajib harus ada dalam setiap proses pembelajaran. Karena untuk apa? Untuk mendongkrak peserta didik itu supaya aktif, bukan dalam bidang ketika aktivitasnya saja, tapi ketika asesmen pun mereka juga diberi hak untuk menilai, memberikan timbal balik, memberikan umpan balik, seperti itu. Dan saya rasa nanti kalau kakak-kakak yang PPG, itu ketika membuat video pembelajaran, sangat bagus sekali kalau diterapkan ini, asesmen otentik ini. Bisa menggunakan peer assessment, bisa menggunakan asesmen diri sendiri, sehingga nanti ketika dalam proses berjalannya pembelajaran itu semuanya ikut terlibat. Kemarin juga saya membaca rubriknya untuk penilaian video yang PPG itu juga ada ternyata nilai plus juga untuk penerapan asesmen itu, asesmen otentik. Dan itu pun juga ada materinya di modul waktu kita PPG. Seperti itu. Mantap, luar biasa sekali kelas ini. Salut. Kak Andri sembari putar kopi. Lanjut. Ini berarti setelah di lapangan lagi. Teman-teman lain masih main, hanya saya sudah. Oh iya, memang Lebih penting. calon fasil 2025 jadi. Emang. Amin. Ya Robin, amin. Oke. Sekarang kita akan lanjut, ini dia yang akan kakak kerjakan dalam membuat video pembelajaran ya kakak ya. Intinya nanti dalam proses pembuatan video, itu kakak sudah mengimplementasikan materi-materi yang sudah didapatkan dari pertemuan awal sampai kemarin asesmen. Itu kalau bisa diterapkan, tapi saya juga tidak nyuruh kakak ngajarnya sempurna, enggak ya. Tidak, saya tidak menyuruh seperti itu, tapi setidaknya materi-materi yang kemarin kakak sudah dapatkan itu adalah yang nampak dalam video. Jadi dari kemarin yang kakak buat video pertama dengan kakak yang membuat video untuk aksi nyata ini, itu ada perbedaannya seperti itu. Nah, ini dia. Nanti kakak sekalian itu keterampilan pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu harus ada ya kakak ya, seperti yang kita belajar pembelajaran yang efektif, itu kan kita bagaimana mensiasati lingkungan itu harus aman, nyaman, kondusif. Seperti yang Kak Sarif bilang waktu itu, kalau lingkungannya ada orang mabuk, itu kan akan mengganggu efektivitas pembelajaran. Sehingga
bagaimana caranya kita untuk membuat lingkungan itu terhindar dari hal-hal tersebut. Lalu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu sudah kita pelajari juga modelnya, strateginya, pendekatannya, gayanya. Itu nanti kakak silahkan pilih sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu, tidak harus sama. Sesuaikan dengan kondisi kakak di sekolah masing-masing. Lalu yang C itu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi dalam prosesnya nanti kakak itu ada terlihat melakukan asesmen otentik itu sendiri. Nanti boleh melakukan peer assessment, menilai antar teman, atau kalau yang lebih mudah ya asesmen diri sendiri, mereka menilai diri sendiri, tinggal checklist, seperti itu. Dan yang wajib juga guru juga melakukan observasi asesmen seperti gitu. Sehingga dalam selesainya nanti itu kompleks. Guru juga menerapkan, peserta didik juga menerapkan. Lalu RPP dan modul ajar itu harus sesuai dengan apa yang ditampilkan. Sehingga kemarin saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang PPG, silahkan video PPG-nya yang diupload seperti itu, supaya tidak 2 kali kerja. Karena saya rasa kalau video PPG itu pasti maksimal, karena itu hidup dan mati kita untuk, ya itu tadi ya Kak Andre ya, cuan-cuan itu, dan untuk peningkatan profesi. Sehingga saya rasa walaupun di sini ada tertulis maksimal 30 menit tanpa edit, karena ada yang PPG, saya persilahkan ya kakak sekalian ya. Saya persilahkan, yang jelas di situ ada kegiatan pembelajaran inti, ada pembukaan, ada inti, ada penutup, seperti itu. Sehingga memang alurnya itu sama dengan nanti modulnya. Jangan sampai menyimpang seperti yang ada teman waktu itu, dia di modul yang di-upload bola voli, yang diajarkan itu sepak bola. Itu ketika, kalau kami kan kemarin Fasil ada ujiannya, terakhir itu ujiannya itu ya menjadi bahan tertawa, sebenarnya tidak boleh, tapi hal-hal sekecil itu, sepele itu kalau bisa jangan dihindari. Sehingga modul dengan video itu memang ya sinkron, sepak bola ya sepak bola, voli, basket ya basket, seperti itu. Lalu, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP untuk yang KTS yang K13 atau modul ajar untuk yang Kumer. Itu nanti kakak diunggahnya sama-sama ya. Kalau kemarin kan di video pembelajaran kakak itu tidak ada modulnya. Nah, kalau sekarang itu kakak harus ada modulnya juga. Jadi nanti kakak membuat di Google Drive, buat folder, nah di foldernya itu isinya video dan juga modul. Seperti itu. Sama dengan waktu PPG alurnya. Lalu, tujuan pembelajaran khusus itu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian ini lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi nanti dalam penerapannya itu kakak sudah belajar bagaimana pembelajaran yang efektif, tidak banyak waktu tunggunya, harus banyak atau aktivitasnya, seperti itu. Ini yang dimaksud, sehingga nanti anak-anak itu memang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan juga berpusat pada peserta didik. Jadi kita guru itu memantau, memfasilitasi mereka. Sudah nggak banyak lagi ceramah, sudah nggak banyak lagi istilahnya kayak jualan obat, tapi peserta didik itu yang aktif melakukan. Kalau kemarin saya lihat statusnya Kak Andre itu yang anak-anak jalan di Balok kalau nggak salah ya.
Itu model pendidikan gerak itu bisa dilakukan, itu bagus. Anak-anak melakukan semua dengan penuh ketelitian, keseimbangannya dapat. Itu sangat bagus sekali bila nanti di dalam proses video itu ada. Tapi kalau bukan itu juga nggak masalah sih, seperti itu. Lalu, nah ini dia. Membuat modul itu harus sesuai dengan backward design. Seperti yang kita sudah pelajari. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, asesmennya ada, jelas. Ketiga, aktivitasnya. Sehingga dalam membuat modul nanti kita nggak usah terlalu banyak-banyak sampai 20 lembar, 25 lembar, tidak usah. Ketika kita menerapkan backward design ini nanti 10 lembar itu udah sangat banyak sekali ya kakak ya. Bahkan bisa kurang dari itu, 7 lembar pun mungkin seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada, jelas, menggunakan ABCD, audien, behavior, conditioning, degree-nya harus ada, tersusun. Lalu nanti asesmennya bagaimana, yang jelas pertama asesmen observasi guru. Lalu yang kedua nanti asesmennya kakak terserah. Mau milih peer assessment, menilai teman, atau self assessment, menilai diri sendiri. Itu silahkan kakak pilih, saya tidak wajibkan. Lalu dalam nanti kegiatan intinya, proses pelaksanaan belajar, kakak-kakak itu harus menekankan isu-isu sosial dalam PJOK. Oke, ketika membuat kelompok misalkan, oke anak-anak silakan buat kelompok 5 orang. Dalam kelompok itu harus ada laki-laki dan perempuannya. Nanti kan pasti anak-anak Pak Guru nggak mau saya sama perempuan. Nah dari situ kakak masuk menjelaskan. Tapi kalau tidak ada anak-anak yang membantah juga nggak apa-apa. Yang penting kan kakak sudah menjelaskan, ayo silakan buat kelompok 5 orang dalam satu kelompok, harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Dan di situ juga maksudnya kakak mencoba membuat pembelajaran yang memanfaatkan ABT, Asset Based Thinking. Kalau saya lihat di video pembelajarannya Kak Sarif, kalau nggak salah, itu juga sudah menggunakan ABT itu. Kardus, karton, itu ada. Seperti itu. Ketika nanti bolanya cuma 2, ya silakan kakak nanti berkreativitas sebaik mungkin agar ABT-nya itu terlihat seperti itu. Lalu menggunakan salah satu model pembelajaran ya kakak ya. Kita sudah belajar 3 model pembelajaran, ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM. Silahkan kakak pilih salah satu, mana model yang diterapkan. Kalau SD sih, kalau kelas kecil atau kelas atas itu kakak sudah menerapkan model pendidikan gerak ya. Dan lokomotor, non-lokomotor manipulatif, itu silahkan. Atau kalau ada yang mau menerapkan pendidikan gerak, membuat sebuah program latihan untuk di rumah peserta didik dengan cara menghitung denyut nadi terlebih dahulu, baru menetapkan programnya bagaimana, silahkan. Atau dalam proses pembuatan video mau menerapkan SEM, silahkan. Seperti itu. Saya bebaskan. Sebenarnya kalau ini di rubriknya itu SEM yang paling besar. Tapi ya saya memahami situasi dan kondisi, sehingga silahkan kakak pilih salah satu saja, seperti itu. Boleh model pendidikan gerak, boleh kebugaran, atau boleh SEM. Lalu merancang asesmen otentik, seperti yang 2 hari yang lalu sudah kita gunakan, sudah kita buat dan diupload di LMS, itu nanti kakak bisa gunakan dalam video pembelajaran. Lalu unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, dalam kurung memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK.
sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Saya katakan lagi bahwa aksi nyata ini 30%, jadi sangat berpengaruh sekali nanti dengan hasil akhir nilai kakak. Sehingga kalau bisa usahakan jangan terlambat. Karena saya lihat di LMS, ini terakhir kalau tidak salah tanggal 4 November. Nanti kakak bisa cek lagi. Kalau saya tidak salah tanggal 4 November, seperti itu. Ini rubriknya yang dinilai, nanti saya screenshotkan, saya kirim ke kakak di grup, supaya nanti kakak bisa pelajari untuk menerapkan ini dalam proses pembelajaran. Intinya ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, lalu menerapkan strategi pembelajaran, dan merancang asesmen. Itu saja. 3 itu masuk ya sudah aman. Nanti sempurna lah nilainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan sebelum saya lanjut. Silakan ditanyakan dulu kakak. Pas kakak. Yang lain, nanti saya dikira kecepatan menjelasinya. Supaya nanti ketika buat video pembelajaran, kemarin jelasinya nggak jelas ya, seperti itu. Intinya apa yang sudah kakak dapat, itu kakak lakukan dalam proses pembelajaran. Buat modulnya harus menggunakan backward design. Lalu proses pembelajarannya harus menerapkan strategi-strategi yang ada. Misalkan gaya pertama komando pasti kakak gunakan dalam membuat barisan. Atau ketika membuat barisannya tidak menggunakan komando, bisa menggunakan gaya yang lain supaya peserta didik itu lebih aktif, silahkan. Saya bebaskan. Lalu dalam prosesnya nanti, misalkan kakak menerapkan model pembelajaran, PJBLK, PBLK, Inquiry, silahkan. Penemuan terbimbing, PBL, silahkan. Project, silahkan. Saya bebaskan. Yang jelas dalam prosesnya harus ada asesmennya juga nanti, nampak di situ. Nanti kakak misalkan print asesmen yang menilai diri sendiri itu kan di print, bagikan ke mereka. Ketika sudah selesai, mereka suruh ngisi checklist, itu kan sudah terlihat nanti. Nanti bisa dicoba juga yang teman-teman PPG, itu juga diterapkan karena itu juga kayaknya besar nilainya di rubriknya itu. Gimana kakak? Lanjut? Kalau lanjut, kita lanjut. Lanjut kakak, lanjut. Oke. Lalu setelah itu kakak itu membuat refleksi nantinya ya. Membuat refleksi seperti yang sudah kita pelajari, itu kakak bisa menggunakan apa ya, model refleksi menurut Gibbs atau menurut Barton, itu silahkan. Nanti ada what, so what, dan now what, tuh kakak terapkan dalam aksi nyata. Nah, dalam refleksi itu juga harus kakak perhatikan ini ya. Dalam proses refleksi itu jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Lalu jujur. Karena namanya refleksi itu kan jujur ya kakak. Saya rasa kalau kakak melakukan refleksi pasti jujur ya. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak sekalian juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang kakak lakukan untuk memperbaiki. Lalu bersikaplah selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi.
cukup peristiwa atau ide penting seperti itu. Lalu selanjutnya lihatlah ke masa depan. Ke masa depan tentunya ya perbaikan ya kakak ya. Seperti itu. Ini sudah. Nah, ini rubrik refleksinya itu seperti ini nanti yang akan dinilai. Ini nanti di LMS ya kakak ya. Itu di LMS kakak ada. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Seperti yang kemarin kan kita sudah belajar instruksional, non-instruksional itu bagaimana. Lalu menjelaskan rasional keputusan yang diambil dalam proses pengajaran bagaimana. Menjelaskannya kepada peserta didik itu harus jelas, bahasanya harus jelas, seperti itu. Lalu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan untuk proses ke depannya. Ini ada tampilan nilainya ya kakak ya. Kalau sangat baik berarti peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ini kan 1, 2, 3. Itu nanti kakak bisa mendeskripsikan semua. Begitu. Nah, ini dia lini masanya atau alurnya. Yang pertama itu kakak menyusun modul atau RPP, lalu penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, lalu kakak upload video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah persiapan. Ini kan kita masuk persiapan ya kakak ya, berarti dihitung hari ini, besok itu 8 hari. Itu waktu efektif, hari efektif, berarti Sabtu Minggu itu tidak termasuk. Lalu refleksi aksi nyata itu tatap maya, itu nanti sepertinya tanggal 5 kalau tidak salah. Itu refleksinya. Lalu penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Jadi nanti kakak upload video pembelajaran, modul ajar di LMS. Setelah itu pertemuan tanggal 5-nya kita akan merefleksikan yang tadi saya tampilkan ini. Nah, ini penilaian refleksinya. Itu nanti kakak akan refleksikan dalam pertemuan tanggal 5. Nanti kakak bisa cek lagi jadwal yang sudah saya kirimkan. Seperti itu. Jadi ada 5 alurnya, ada 5 lini masanya yang harus kakak lewati. Sedikit lagi kita selesai, mungkin sekitar 3 kali pertemuan lagi kalau tidak salah, 3 atau 4 itu kita selesai. Baru nanti November akhir pengumuman kelulusan. Seperti itu. Lalu selanjutnya diskusi tanya jawab. Silakan kakak untuk bertanya atau untuk memberikan ide, gagasan, silakan. Terkait untuk aksi nyata ini. Silakan Kak Sarif. Izin bertanya kakak, terkait aksi nyata nanti berarti 3 yang diupload kakak ya? Video, modul, dan refleksi tadi ya? Ya, itu nanti refleksinya itu diuploadnya yang pas setelah kita selesai video pembelajaran kakak. Itu tanggal Dia 5 beda kalau tidak salah. itunya. Ya, beda. Oh, yang Tapi sama tempat berarti modul ajar itu dengan video ya? benar. Yang Ya, satu baik, tempat terima itu kasih. modul ajar dengan video. Untuk refleksi itu ini untuk tanggal 5. Tapi saya tidak tahu due date-nya kapan, tapi membahasnya itu tanggal 5. Nanti coba saya cek lagi lini masa terakhirnya kapan untuk refleksi. Tapi beda tempat begitu. Siap kak, siap. Terima kasih kak. Siap. Silakan kakak yang lain. Bila masih belum jelas, masih ngawang, ditanyakan.
supaya nanti kita gampang dalam prosesnya. Lalu kalau bisa jangan terlambat, seperti itu. Karena kalau terlambat itu sayang nih, nilainya itu ngurang terus nanti habis. 0,5 itu sangat berarti sekali. Kalau yang uploadnya on time, yaitu nilainya nanti kan beda, mendekati sempurna. Tapi kalau bagus ya sempurna, saya kasih sempurna. Seperti itu. Silakan kakak yang lain. Agenda kita hanya itu malam ini. Selesai. Pantun. Silakan Kak Sarip. Izin Kakak, yang ujian kemarin semua sudah Kakak ya? Yang ujian itu kurang Kak Dio ya. Yang ujian Sampai itu hari kurang ini? Kak Dio. Iya. Itu saya juga bingung nanti ngakalinya bagaimana. Karena itu kelihatan banget nanti grade-nya. Sebelum kakak melakukan ujian itu kan nilainya besar-besar tuh. Nah, ketika ujian ini 25%, nilainya itu nambah, nanti akan turun secara otomatis. Seperti itu. Sehingga kalau yang benar, sehingga kalau yang belum ujian, itu nanti kelihatan jomplang banget. Dan kapan bukanya lagi, saya juga nggak tahu. Nanti coba saya komunikasikan lagi dengan panitia, kapan kira-kira bukanya dari pusat. Biasanya sih pasti dibuka, tapi kapannya saya tidak tahu. Kemarin kebetulan saya waktu tes awal itu iseng-iseng ngecek, kok hijau LMS-nya yang di tes awal. Makanya saya langsung japri Kak Ridwan sama Kak Salam. Seperti itu. Ternyata besoknya udah nggak bisa dibuka lagi, pas satu hari itu. Malah jam 11 kayaknya itu udah tutup. Tidak 24 jam. Nanti setelah ini saya kasih lihat hasilnya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Kakak. Siap. Silakan kakak yang lain. Bila tidak ada, kita cukup. Selesai. Nanti kalau ada yang lain-lain yang urgent ya, kita bahas setelah ini. Seperti itu. Bagaimana? Cukup? Kak Jun cukup? Cukup kakak, cukup. Oke, Kak Emil? Siap, aman. Kak Andika? Kak Ridwan? Kak Yohanes? Cukup? Kak Andre? Kandre itu cukup itu. Oke. Kalau cukup berarti saya minta waktunya untuk kita foto bersama ya kakak-kakak ya. Silakan untuk open cam kita akan dokumentasi 1, 2. Oke. Berikutnya 1, 2. Oke, ini sebentar tak kirim di grup Kak Andre, tenang. Yang kemarin Kakak belum kirim baru. Karena kemarin saya Google Meet-nya minjem laptopnya istri, saya tidak pinjam lagi jadi. Kalau ini pakai saya sendiri jadi bisa. Kalau Kakak kirim, Seperti itu. kalau Kakak kirim nanti Ikram punya foto jangan. Kakak edit kasih tidak hilang, tidak usah. Ada Ikram. Tidak ada ikram. Terakhir baru dia muncul jadi itu orang. Oh, sebentar, saya tutup dulu ya. Saya tidak bisa tahan ketawa soalnya. Sebentar. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Jaya. Sebentar ya, saya stop.